Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, segenap bapak ibu dan guru dan semua siswa-siswi Semariang yang insya Allah hadir saat ini adalah calon-calon pemimpin dunia, yang insya Allah adalah menjadi calon imam Masjidil Haram, dan insya Allah semua yang hadir saat ini adalah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Bisa mengikuti? Siap. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما نافعا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita baca surat Asyir lebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وأشيل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. Silakan dibuka kitab Safinatun Najah terkait dengan bab fardunya mandi, bab tentang masalah fardunya mandi. Silakan dibuka. Kalau di kitab saya halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal suwiji furudul husli utawi piro-piro fardune wudu. Sorry furudul husli utawi piro-piro fardune adus. Iku isnani ono loro, aniyatu suwici kuniat, wa ta'mimul badani lan nomor loro ning ngrataakaken badan bil ma'i kelawan banyu. Ya, fardunya mandi ada dua. Fardu kewajiban, keharusan dalam proses mandi, terkhusus mandi besar. Ada dua. Pertama, niat. Niat ini sangat amat penting dan menentukan. Kita pola opo itu tergantung niat. Innamal a'malu bin niat. Saya ngajar seperti ini, niatnya apa dulu? Makanya harus ditoto. Niatnya apa? Dalam rangka menyampaikan ilmu nih Gusti Allah. Insya Allah berpahala. Saya niat di YouTube kan yang namanya materi saya dalam rangka untuk apa? Syiar agama Islam. Maka niat itu insya Allah berpahala. Kalian datang menuju ke sekolah
saya niat untuk menghilangkan kebodohan, maka mulai dari berangkat sampai pulang, maka itu menjadi niat yang berpahala, dan itu digolongkan sebagai mati syahid jika ada apa-apa. Dan mati syahid itu jangan menyempitkan diri, jangan hanya terfokus pada ibadah proses ngajar. Banyak ada orang berjuang seperti di Palestina, kalau niatnya benar mati syahid. Ada perempuan, halo para mbak-mbak yang perempuan, yang wanita, kok melahirkan, pengorbanan antara mengeluarkan bayi ternyata sampai taruhan nyawa, itu juga mati syahid, senajan syahid dunia. Ada lagi kalian yang laki-laki nanti kerja, ternyata kerjanya sampai rodok lumayan soro, terus kemudian kerubuhan, apa kerubuhan? Ya, kejatuhan atau kerobohan yang namanya alat dari atas, kok meninggal, mati syahid. Mati syahid kok disempitkan, jangan banyak. Ada lagi orang enak-enak naik kapal, terus ternyata kapalnya kerem kekuali, gak iso renang, haup. Help itu kan bahasa Inggris, help jadi ini wong Jawa, jadi ini haup, gak iso renang, ternyata sampai meninggal dunia, mati syahid. Luar biasa. Kalian apa namanya terkapar di rumah sakit, ya kita doakan seperti Akbar Green ya, moga-moga cepat sembuh lomba, amin. Setelah kemarin apa namanya kakak kelas kita yaitu Mbak Dani ya, Kusuma Wardani, moga-moga juga orang tuanya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Nah, ternyata kok kemudian sakit parah, kok kemudian sampai meninggal dunia juga mati syahid. Cuma perlakuan beda-beda. Nikmati syahid dunia akhirat kayak perang, maka tidak perlu dimandikan, langsung dikafani, disolati, dimakamkan. Tapi kalau mati syahid masih dunia atau akhirat, tetap dipalukan seperti biasa, tapi dikategorikan mati syahid. Oke, understand? Balik lagi, niat. Kuncinya ada pada niat. Makanya kalau kalian nulis di dunia maya, Facebook, TikTok, Instagram, niatnya apa sih? Niatnya bener, maka berpahala. Karena apa? Itu nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru niat sudah berpahala. Enak kan? Kalian enak-enak malam-malam, ya Allah, bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Saya tak niat tidur ya Rob, ben ku bengi iso sholat tahajud. Ternyata ndak bisa sholat tahajud, wis oleh hebat kan? Islam itu luar biasa. Gek niat tok, maka akeh no niat. Tidak apa-apa, tapi aja ngomong gak dilakoni ngono aja. Niat ae. Ya Allah, kula niat sekolah, dilalah kersane Gusti Allah, gak iso sekolah karena ada macam-macam alasan atau mungkin kegiatan atau mungkin diuji sama Gusti Allah berupa sakit atau apa. Dapat hebat kan? Kalian seperti ini yang laki-laki pakai kopiah, ya Allah saya dalam rangka niat untuk ganteng no awak, niat syukur atas panjenengan berikan saya wajah bentuk tubuh saya mandi, oh itu loh berpahala. Kalian pakai kerudung bersolek ala kadarnya, nemen-nemen ya, maka itu juga berpahala dalam rangka untuk mensyukuri nikmati Gusti Allah, berpahala. Enak Islam luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka perbanyak niat dan ditoto niat supaya tidak salah. Niati salah nanti dikhawatirkan salah. Sholat saja niati salah, apa namanya, sholatnya tidak sah. Sholat duhur ternyata niatnya adalah asar, ya tidak sah. Walaupun senajan lesane be atine gak podo, sing bener atine maka lesannya tidak masalah. Niate sholat duhur bener, tapi lesane ngomong asar, atine ngomong duhur, ndak apa-apa. Tapi yo nemen ya. Iki
Lesane karo usolli fardhul asri, atine ngomong duhur, ya Allah sania salat duhur. Iki mah ngomong asar. Ya ndak apa-apa, sing ditulis adalah niat dalam hati. Tapi aja nemen-nemen. Lesane ngalor, atine gitu. Ya, oke. Itu yang pertama, niat. Maka hati-hati dengan niat. Niat sekolah, mohon maaf. Kok ternyata aku nggak ketemu karo pacarku, sudah beda niatnya. Ya, niatnya sudah beda. Niatnya wis ganda. Niat pacar kalau niat sekolah. Akhirnya sekolahnya gak konsen. Delok pacar ngelire tim, sempet atine. Gurune nyeluk blas gak direken. Gurune bola balik nyeluk gak direken karena harus kena peliriane pacar. Oke, yang kedua, meratakan air ke seluruh badan. Maka mohon maaf kalau kalian ada yang rodok lumayan lemu, gemuk, maka lipat-lipatan tubuh harus kena air. Termasuk mohon maaf yang perempuan punya jabalain, ya punya jabalain, ya mohon maaf punya PD, maka itu lipatan itu juga harus kena bagian bawah. Nek gak kena berarti mandinya tidak sah karena tidak roto, karena diadusi kemudian yang bawah tidak diangkat, mohon maaf ya, itu tidak sah. Tolong diperhatikan khususnya perempuan. Kalian yang laki-laki dan seterusnya punya juga lipat-lipatan semua yang lemu ataupun yang lainnya, maka harus diratakan. Oke. Bagaimana Pak teknis urutane? Oke. Sekarang langkah-langkah cara mandi. Langkah-langkah cara mandi. Kalau tadi itu secara kitab cuma 2. Sepenting niat meratakan seluruh tubuh. Oke. Sekarang langkah-langkah yang pas bagaimana? 1, diawali membaca niat mandi wajib. Nawaitu husla lirafil hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kalau bahasa Arabnya tadi, ini guys, bahasa Arab cukup bahasa Indonesia. Atau naati, ya Allah kula niat mandi jinabat. Karena nanti pengaruh. Nih sampai gak niat berarti belum mandi. Jebir tok. Lho Pak, saya kan sudah keramas, sudah tak yang namanya banyu, tapi kan gak niat. Tidak bisa, harus niat. Senajan niat tidak dilafalkan, hanya cukup dalam hati, tidak apa-apa. Ya Allah saya niat mandi besar, sudah bisa diterima. Oke, 1 niat. Yang kedua, mencuci kedua tangan. Tangannya dicuci ono kotorane, ya kan? Ono kotorane, ya macam-macamnya ya dicuci. Ya, terus makanya paling bagus tahu gayung, batok, cibuk itu paling bagus kalau mau tidur. Gayung itu ditaruh di pojokane bak, tahu ya? Ya bukan bak, bukan nih jeding gitu. Sing gak di dalamnya air, di piringan ini, tahu ya? Kalau ini bak ya, pojokane itu ditaruh cibuk atau air yang di situ cibuknya atau gayungnya itu sudah terisi air. Fungsinya apa Pak? Kalau kita tidur, mohon maaf, tangan itu kemana? Maka kalau memang belum ada keran untuk itu, bagusnya cibuk itu digunakan untuk mencuci tangan, sehingga tangannya gak langsung ngambil cibuk, yang cibuknya itu atau gayungnya itu sudah campur dengan air. Understand? Paham ya? Karena tangan kita kemana-mana, jelas najis sih. Ya mana ini turun geradak, ini ya. Gugur sembarang kali loh. Ini kayak gugur, geradak. Nah, bagusnya seperti itu. Kalau memang ada keran, bagusnya tangannya cuci dulu. Oke, supaya nanti airnya steril. Sebab kalau airnya itu kalian ada semacam bak yang ukuran 60 atau mungkin lebih, ya itu bagusnya tadi itu. Tapi kalau langsung pakai shower ya tidak perlu.
Barangkali ada yang kalian itu termasuk high class, terus kemudian mandinya pakai shower, ya silakan. Saya sendiri kalau mandi pakai shower itu gak seger, karena kan air cili-cili, kecuali sing air jus ya kemana. Kedua, yang ketiga, melakukan pembersihan pada bagian tubuh yang dianggap kotor. Melakukan pembersihan pada bagian tubuh yang dianggap kotor menggunakan tangan kiri. Berarti tangan kanannya yang bagian untuk bawa gayung, tangan kiri merambah kemana-mana. Ya, nanti praktek dewi-dewi. Ya, praktek dewi-dewi. Itu yang ketiga. Yang keempat, melakukan pencucian tangan diulang. Tadi kan tangan kiri ini kan kotor, maka sudah merambah kemana-mana, dicuci ulang lagi supaya mandinya siap. Oke, sampai sini Pak. Oke, yang kelima, berwudu. Wudu, silakan seperti biasa wudu itu. Selesai wudu, tetap niat wudu juga iya. Apa itu wudu dan seterusnya silakan. Sampai selesai pada yang akhir boleh berdoa juga silakan. Oke, wudu semuanya dilaksanakan sesuai dengan normalnya itu. Dan wudu itu harus kena sikut berulang-ulang. Saya sampaikan, hati-hati, baik laki maupun perempuan, semuanya kalau wudu itu adalah disampaikan. Kalau tangan sampai sikut, kalau tayamum oke lah, ada yang perbolehkan cukup sampai pergelangan tangan, melok-melok Hanafi. Tapi kalau tangan itu sepakat para ulama sampai sikut. Jadi ayatnya juga jelas, ma'al mirfaqaini, jadi basuhlah sampai pada sikut. Oke, kalau tak sampai sikut berarti tidak. Oke, sampai sini paham? Oke, itu ya. Dan kalau wudu silahkan dilaksanakan dengan sesempurna mungkin. Syukur-syukur bisa sama doanya. Masih ingat doanya? Ya, kalau Imam Ghazali doanya wakeh. Tapi kalau doa yang diajarkan Kanjeng Nabi cukup 3 hal. Apa itu? Allahumma firli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Hafal ya? Harus hafal. Allahumma firli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Nah, membasuh sama mengusap itu beda. Nih membasuh bawa air terus dituangkan, itu namanya membasuh. Jadi seumpama gini ya, ini air, berarti air kemudian wajah diusapkan bawa air terus disempiono atau dituangkan ke ini baru diratakan. Karena kalau disempiono itu tidak rata. Nah, wajah itu sampai mana Ustaz? Wajah itu dari pucuk rambut ini sampai di depan telinga sampai sini itu wajah. Jadi kalau kemudian ada orang wudu sampai sini itu kurang sempurna. Maka nanti kalau umroh tawaf itu tidak boleh ini ditutupi, harus kelihatan sampai ini. Ya, tahu ya? Karena ini wajah masih wajah. Sepakat para ulama demikian, itu wajah. Nah, beda tadi kalau membasuh sama mengusap. Kalau mengusap, ambil airnya sudah tidak perlu tuangkan, cukup airnya dilepas ya, kemudian diusap. Itu namanya mengusap. Kalau membasuh, airnya dituangkan, kemudian diratakno. Ini mengusap, airnya sudah tidak perlu dituangkan, cukup langsung diusap. Seret. Moga-moga paham. Toh sudah pernah saya sampaikan. Jadi itu beda yang basuh. Kaki karena membasuh, yuk dituangkan, kemudian dikosoi. Pokoknya segala yang membasuh itu airnya ditumpahkan, dituangkan, baru diratakno. Nih mengusap cukup air diratakno. Understand? Moga-moga paham. Yang ke-6, membasahi kepala. Membasahi kepala dibasahi ya, dibasahi, diguyurkan berapa kali? 3 kali. Pak, kalau ada tato Pak, nah ini masalah ini ulama yang mutasaddidun
ulama yang keras itu tato harus dihilangkan. Tato harus dihilangkan. Nih ulama yang mutakhafifin, ulama yang kontemporer, karena menghilangkan tato itu juga sakit, maka tidak perlu dihilangkan, cukup ditobati, tapi jangan tato nih ditambahi. Ya, makanya pernah ada orang tatoan kemudian berangkat umroh masih tetap tatoan, tidak apa-apa, tapi tobati dan ojo tambah. Ya, tapi sekarang kan insya Allah sudah ada tato laser yang bisa menghilangkan cepat tanpa sakit, yaitu silakan ditempuh, bagus. Ya, nah kalau sampai air tidak bisa tembus ke kulit, ke tubuh, maka berarti belum bisa dikatakan mandi. Nah, tadi kasus seperti tato, kalau ikut yang mutakhafifin, sudahlah. Pokoknya istighfar dan Gusti Allah, tobat, gak ditambahi lagi, maka itu sudah berfungsi sebagai tubuh seperti biasa. Asal tidak diteruskan tato nih, understand? Yes. Oke, yang berikutnya, memisah-misah rambutnya di sela-selai, dipisah-pisahi. BE ada air yang belum masuk, dipisah-pisahi, diratakno, di sela-selai. Oke. Pakai apa? Pakai jari. Tidak mungkin pakai kaki. Pakai jari. Yang berikutnya, membasahi seluruh tubuh. Membasahi seluruh tubuh. Yang mana kanan dulu baru kiri. Kanan dibasahi baru kiri. Kesuwen Pak, karena saya pakai shower ya gak apa-apa, sakarepmu langsung dirojok mulai atas sampai bawah. Pak, kesuwen Pak, saya kan renang ya gak apa-apa wis. Biur langsung ngambil niat, saya niat mandi jinabat, bah apa sah? Jadi sekaligus renang sampai mandi bisa. Pokoknya ini renang ojo pipis red. Renang yang pipis itu ya. Tapi kadang ada kan, kate mau keluar terus kadang ini, makanya kolam renang itu sudah tidak jelas. Kalau sudah campur sakmono akeh, kemana kayak dawet, saking akeh, itu sudah tidak jelas. Ya jangan wudhu di kolam renang, wudhulah di tempat yang airnya aman. Oke, nah baru karena itu masih pakai air, baru bagusnya setelah itu baru pakai sampo. Jangan langsung pakai sampo, jangan langsung pakai sabun, pakai air dulu. Supaya air yang membersihkan tubuh ini betul-betul air yang suci, mensucikan. Baru masih kurang seret kalau tidak pakai sabun, tidak pakai sampo, baru jos. Ojo mulai awal langsung pakai sabun, ojo langsung awal pakai sampo. Itu nanti akan bermasalah dan para ulama akan berdebatkan. Ini karena airnya masih belum mensucikan. Loh Pak, kalau saya pakai sampo dulu Pak, pakai sabun dulu Pak, baru pakai air mandi, baru saya baru niat mandi. Bagaimana? Ada yang berdebatkan, ada yang mengatakan loh itu berarti sudah terhalang oleh yang namanya sampo ataupun sabun, sehingga tidak sampai merasuk. Ada yang mengatakan loh itu kan hanya pewangi saja. Setelah itu kalau mau pakai mandi besar ya sudah masuk, silahkan. Tapi lebih aman yang tadi saya sampaikan, diratakan seluruh tubuh dulu, baru kalau pingin wangi pakai sampo atau pakai sabun. Ya jadi masalah, kita ini bukan nabi. Yang jadi masalah ya, tak teruskan. Kita ini bukan nabi. Kalau nabi, mohon maaf, mandi itu tidak sampai telanjang bulat. Kalau nabi, sehingga kalau nabi mandi itu tangan tidak akan menyentuh, ke kemaluan, alias tidak kemana-mana. Ini dulu potongannya kalian kan bukan hanya menyentuh, dikudang, tak gitu ya. Jadi kalau Nabi tidak menyentuh, sehingga setelah mandi tadi kan sudah wudhu, mandi, maka Nabi tidak wudhu. Nah kalau kalian setelah mandi, sebelum mandi wudhu, setelah itu kan karena tidak pakai baju, tidak pakai istilah telanjang bulat, maka tangan kan kemana-mana, tangan menyentuh kemaluan, maka bagaimana? Mandinya sudah sah, tapi tangannya kemana-mana, berarti wudhu
lagi. Understand? Yes. Tolong dipahami. Ini penting loh ya. Dikira gak penting. Kalau kalian tidak perhatikan ini, akhirnya sholat gak pernah jelas. Nek kemudian hanya menganggap wudhu, kemudian langsung mandi. Sementara tangan sudah menyentuh kemana-mana. Loh Pak, saya ikut yang mazhab yang perbolehkan menyentuh tangan. Iyalah, tapi lebih aman itu wudhu lagi. Kalau Imam Syafi'i dalam kondisi ini. Tapi kalau kalian ternyata mandinya di kolam renang yang sudah aman, tidak perlu wudhu lagi. Cuma biasa nih habis mandi, mohon maaf, kemaluannya mengeluarkan air seni. Biasanya kan ini orang cerit, gitu kan ya. Maka berarti kan batal. Adusnya sudah aman, ya. Tapi wudhu lagi, bersihkan yang kotor-kotor tadi itu di air kencingnya, kemudian dan segera wudhu. Silahkan kalau mau sholat. Oke, moga-moga jadi ilmu yang bermanfaat, barokah dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Tak tambah sedikit, Pak. Saya naik kereta api, Pak. Saya naik pesawat, Pak. Enak-enak tidur. Nggak tahu mungkin berangkat ke Jakarta atau mungkin umroh kan 10-11 jam. Di tengah perjalanan Pak, saya ternyata mimpi ketemu karo pacar. Ya, berarti kan saya mengeluarkan mani, air sperma. Bagaimana Pak wudhu saya, mandi saya? Kan harus mandi. Maka di situ kalau kalian gunakan untuk mandi, diseneni karo tugas. Sehingga dia bagaimana namanya? Pramugari. Senani pramugari jebyur, ya kan? Maka bagaimana ketika di pesawat, ketika di kereta api, maka tidak perlu mandi, juga tidak perlu wudhu, diperbolehkan tayamum. Bayangkan kalau orang 450 mandi kabeh, sing bagian mungkin dapat 10 orang, mungkin yang 440 doweh kati menggunakan air tidak ada, maka silakan tayamum. Understand? Halo, saya doakan moga-moga kalian nanti semuanya adalah menjadi travel umroh. Cek iso bolak-balik berangkat haji lan umroh lomba. Jadi ngerti carane wudune piye, tayamume piye, sehingga tidak perlu pakai wudhu, cukup tayamum. Boleh dan itu sah. Sebab nanti kalau wudhu kabeh, apalagi mandi kabeh, enggak komanan ya paling akhir. Baik, sementara itu moga-moga jadi ilmu yang bermanfaat, termasuk yang sakit ya. Kalau sakit parah, tidak boleh pakai air, maka cukup tayamum. Sebab tidak dimungkinkan, mohon maaf, seperti Akbar Green seumpama, terus kemudian keluar mani, maka cukup tayamum. Seumpama tidak boleh mandi, boleh cukup tayamum, tidak usah dimandikan. Oke, moga-moga bermanfaat, barokah dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sifat Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni nafi'a wa wafiqni Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah
البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني نافعا ووافقني عملا صالحا والعصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم كلام يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي بأستغفي من كل دليل ونور دليل لقلبي عندك لي وخيراتي فيا ربي متعني بسري حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي آمين يا رب العالمين. كفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم وفقنا لأقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.